mau sama-sama bersorak, kita mau nyanyikan, kita nyatakan Allah kita bangkit, Allah kita hidup, Allah kita menang. Allah, amin. Allah bangkit, bersorak, kita sama-sama bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan.
bisa mengalami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
katakan, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk kita sendiri keselamatan. Mari kita bagikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Biar hati kita, mata kita menjadi seperti Yesus. Kebangkitan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sebab setiap kami rindu diberkati, diubahkan, disembuhkan, dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami tunduk kepada otoritas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom saudaraku. Haleluya. Apa kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan saudaraku ya. Tidak keberatan kita beri salam kepada yang di kanan dan kiri saudaraku. Mungkin tadi kita belum memberi salam satu dengan yang lain. Katakan Allah bangkit kamu juga loh. Amin. Haleluya saudaraku. Kebangkitan Kristus itu bukan hanya menjadi milik Kristus semata. Tetapi kebangkitannya itu juga membawa kita bangkit dan berjalan bersamanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tema kita pada sore hari ini adalah spread the love. Artinya sebarkan kasih saudaraku. Dan kita akan sama-sama belajar apa artinya kebangkitan Kristus itu memampukan setiap anak Tuhan. Halo, kebangkitan Kristus memampukan setiap anak Tuhan untuk menyebarkan kasih-Nya. Tidak ada alasan bahwa saya nggak bisa, saudaraku, tidak ada alasan. Sebab kuasa kebangkitannya sudah merampungkan semua itu. Kuasa kebangkitannya memampukan setiap kita untuk berbagi kasih. Berbagi kasih kita maknai bukan hanya sebatas memberi bingkisan. Berbagi kasih kita maknai bukan hanya sebatas berbagi beberapa lembaran uang rupiah. Berbagi kasih tidak kita maknai secara dangkal, yaitu sekedar memberi perhatian, menjenguk waktu sakit, memberi kata-kata penguatan, mendoakan. Memang itu berbagi kasih. Tetapi kita tidak mau memaknai hanya sebatas itu. Sebab kalau kita memaknai hanya sebatas perkara materi, tidak perlu Kristus bangkit, saudara. Tetapi Kristus sudah bangkit supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat yang Tuhan kehendaki supaya kita bagikan. Bukan semata-mata hanya berkat jasmani, tetapi lebih lagi. Apa itu? Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Markus 16, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Markus 16 ayat 9 sampai 20.
Markus 16 ayat 9 sampai 20. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama berganti-gantian saudara ya. Saya baca ayat ganjil dan Bapak Ibu baca ayat genap ya. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Saya mulai terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 10. Pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 15 saya bacakan. Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Ya, kita ulangi Bapak Ibu, enggak kompak ya. Ayat 20, 2, 3 mulai. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya, katakan amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus kita pahami kalau kita mau spread the love, kalau kita mau membagikan kasih, kalau kita mau menjadi tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, kita harus ngalami sendiri kuasa kebangkitan. Kita harus mengalami secara pribadi kuasa kebangkitan Kristus. Gak boleh gak percaya, gak boleh gak ngalami saudara. Dalam ayat ke-14, poin yang pertama ada dalam ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ada banyak anak Tuhan yang memperingati momen Paskah hanya sekedar sebagai sebuah hari besar umat Kristen. Banyak anak Tuhan kehilangan makna yang sesungguhnya dari momen Paskah. Paskah Yesus bangkit, oke, dapat telur, oke, mulai update status, mulai bikin story, banyak hal di media sosial kita ungkapkan sehubungan dengan Paskah, tetapi tidak mengalami perubahan dalam hatinya. Murid-murid ini sedang makan, saudaraku. Mereka menikmati. Makan apa? Ya makan Paskah. Sebab hari itu adalah hari Paskah, hari raya Paskah. Mereka makan Paskah tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Mereka makan Paskah tetapi mereka mempertanyakan
kuasa kebangkitan Kristus. Mereka makan Paskah, tetapi Paskah kebangkitan yang sesungguhnya itu tidak hidup dalam hati mereka. Anak Tuhan gak boleh seperti ini. Hanya mengikuti kegiatan keagamaan, hanya aktif dalam acara, hanya bersifat momentum tetapi kehilangan makna yang sesungguhnya. Mengirimkan ucapan selamat Paskah, saya tidak mencela Bapak Ibu, itu bagus kita lakukan. Apalagi dengan ditunjang media sosial model sekarang, wah gampang sekali. Kita mengirimkan, ayo mari sama-sama ucapkan selamat Paskah, itu bagus. Tetapi jangan hanya Paskah di media sosial, dalam kehidupan nyata, hidupnya terpuruk dan tidak mengalami kebangkitan Kristus. Anak Tuhan harus memahami hal ini. Kristus bangkit itu bukan hanya sekedar ngerampungi masalah duit, masalah materi. Kristus bangkit itu tidak hanya sekedar membereskan urusan hati yang kecewa. Kristus bangkit itu tidak hanya sekedar memulihkan rumah tangga. Kristus bangkit itu tidak hanya sekedar menjadikan masa depan kita sukses dan berhasil. Tetapi Kristus bangkit itu dia membereskan masalah dosa. Banyak anak Tuhan tersungkur di kaki Tuhan. Minta supaya rumah tangganya dipulihkan, itu betul, itu bagus. Tetapi mereka tidak peduli, masih simpan dosa. Itu salah. Banyak anak Tuhan datang kepada Tuhan minta supaya perkara materi, berkat jasmani diberikan Tuhan, berkati saya. Itu betul Bapak Ibu, itu bagus. Teruskan, tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Sebab Yesus tidak hanya ngerampungi masalah bilangan nol dalam saldo tabungan, tetapi Kristus itu berurusan dengan dosa. Dosa yang manusia tidak bisa bereskan, Yesus sudah bungkamkan. Belenggu dosa itu harus diorakkan. Belenggu dosa itu harus dipatahkan. Bahkan dalam kitab Roma dikatakan, hai maut, di manakah sengat? Maut, mana kuasamu? Yang namanya maut, yang namanya neraka, seandainya Bapak Ibu tahu, itu tidak bisa menyentuh umat Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Semua itu tidak bisa menyentuh kita. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan, boleh kita minta Tuhan tolong berkati suami saya, berkati anak saya, boleh, bahkan harus. Tetapi pergumulan kita tidak mau hanya didasarkan pada hal-hal yang sebatas itu saja. Mari lebih dalam lagi kita nikmati kuasa kebangkitan Allah. Sebab masalah dosa itu Bapak Ibu, dosa ini yang seringkali kita bahkan dalam kitab Mazmur itu dikatakan, lepaskanlah aku dari kesalahan, dari dosa yang tidak aku sadari. Seringkali kita sendiri tidak sadar kalau kita yang jatuh dalam dosa. Seringkali kita tidak sadar kalau kita yang berbuat dosa. Kita pikir itu sudah biasa. Seluruh keluarga aku cara mendidiknya seperti itu. Itu sudah biasa. Dosa itu tetap dosa. Dan kuasa dosa itu maut, saudara. Kuasa dosa itu merusak. Itu sebabnya anak Tuhan, kalau kita mau jadi berkah, kalau kita mau berbagi kasih, harus alami dulu. Harus dipulihkan dulu. Tadi dalam opening di awal sebelum puji-pujian, secara simbolis saudaraku, fragmen sore hari ini syarat dengan pesan-pesan simbolis. Secara simbolis ada dua orang yang tertatih-tatih, tertindih oleh dosa. Tetapi kemudian keduanya itu dibebaskan. Dan dalam lanjutan dari kisah itu nanti, keduanya itu akan memberkati orang lain. Mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sebelum mereka menjadi berkat bagi orang lain, mereka harus mengalami dulu kuasa kebangkitan itu. Harus dipulihkan dulu. Ayat ke-9 Bapak Ibu. Markus 16, kita tetap terus di Markus 16. Ayat ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria ini sangat diikat oleh kuasa kegelapan. Alkitab tidak
memberikan rincian detailnya. Ketika Maria dibebaskan, apakah dia gurung komeng, ngamuk, guling-guling saudaraku. Atau dia berteriak histeris, melotot begitu. Alkitab gak kasih gambarannya. Atau bahkan bisa juga seperti hamba perempuan yang ada di kota Filipi. Tampilannya bagus saudaraku, sopan. Bahkan hamba perempuan yang dirasuk roh tenung ini, dia mengikuti Paulus dan Silas loh saudaraku, datang KKR loh saudara. Dia mencari, seakan-akan itu tubuhnya itu mencari firman. Seakan-akan tubuhnya itu menghendaki ingin dengar firman. Bahkan perkataannya pun seakan-akan rohani. Hamba perempuan yang dirasuk roh tenung itu berkata tentang Paulus dan Silas. Ia memberikan kesaksian. Hamba-hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang hamba-hamba Allah yang diurapi. Jadi perempuan ini ngomong kepada Paulus dan tentang Paulus dan Silas. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kebenaran. Ikutilah dia. Loh, itu kan genah saudaraku. Ketika tengah-tengah ibadah, saya nggak tahu tengah-tengah ibadah atau mungkin sudah pulang, perempuan ini memberi kesaksian, oh mereka itu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa loh. Mereka itu hamba Tuhan dari Allah yang maha tinggi. Mereka itu memberitakan kebenaran loh. Ayo dengarkan. Loh, ini kan waras, omongan semacam itu tuh logikanya kan waras saudaraku. Tetapi Paulus yang dikuasai Roh Kudus, dia tahu itu yang ngomong itu setan. Orang biasa yang hidupnya tidak dikuasai roh Allah, tidak mudeng saudara. Lu hamba perempuan ini ngomongin genah kok. Hamba perempuan ini, budak perempuan ini beres kok. Bodinya dia juga gak ngamuk-ngamuk, gak histeris. Beda sama orang yang dirasuk setan di Gadara. Memukul-mukul diri, tinggalnya di kuburan, berlari-lari telanjang. Perempuan ini enggak saudaraku. Kita juga nggak tahu Maria Magdalena seperti apa. Tapi jangan-jangan bisa jadi seperti perempuan dalam Injil Lukas. Ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang bungkuk badannya. Ternyata bungkuknya itu karena dirasuk saudaraku. Dia bungkuk, dia nggak jerit-jerit, dia nggak histeris, dia nggak gereng. Tetapi dia datang beribadah, cuma bungkuk. Mungkin dia bisa bilang, ini sakit tulang. Apa enggak bisa saudara? Mungkin teman-temannya, keluarganya, wah ini memang sudah lama bungkuk seperti ini. Sakit apa? Ya memang kelainan tulang. Apa enggak bisa orang ngomong seperti itu? Tetapi Yesus tahu, dia dirasuk oleh roh jahat. Dan semua orang yang diikat oleh roh jahat itu selalu dibawa menyendiri saudara. Dalam Markus 5, orang yang dirasuk setan di Gadara. Markus 5 mengatakan roh jahat itu menghalau dia ke tempat yang sunyi. Dipisahkan saudara. Ini yang selalu dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Ini yang selalu dikerjakan oleh dosa. Badan kita bisa ada di gereja. Badan kita bisa ikut KKR. Badan kita bisa tepuk tangan, angkat tangan, kayak mau tangannya bagaimana. Badan kita bisa menangis, saudaraku, ketika puji-pujian itu dinaikkan. Tetapi ada satu kesunyian dalam hati. Ada satu kekosongan. Dan itu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ada berapa banyak dari anak-anak Tuhan? Saya nggak bilang kita terikat oleh kuasa kegelapan. Tetapi ada berapa banyak dari anak Tuhan yang belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Badan bisa di gereja. Tetapi hatinya masih syarat dikuasai oleh belenggu dosa. Maunya bertobat. Betul saudaraku, saya pernah yang namanya diikat dosa dan saya tahu seperti apa pergumulannya. Kepingin bertobat, sangat merindukan kelepasan. Tetapi setiap kali berhadapan dengan dosa itu jatuh lagi. Sampai hidup itu begitu putus asa. Ketika pada akhirnya masuk hadirat Tuhan, ketika pada akhirnya saya tahu Tuhan hadir saudaraku. Pikiran saya cuma satu, mati kamu.
Bagaimana enggak saudaraku, sekian tahun diberi kesempatan untuk bertobat, kamu enggak bertobat-bertobat. Mati kamu sekarang ketemu sama Tuhan. Sekian tahun kamu itu sudah tahu firman, sekian tahun kamu itu anak pendeta, ikut cerdas, cermat Alkitab, kurang pengetahuan apa. Tapi kamu tidak kunjung bertobat. Tetapi sebaliknya, ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, lebih tepatnya ketika Tuhan memanggil saya masuk. Lebih tepatnya ketika Tuhan datang menghampiri saya. Ketika dalam pikiran saya cuma ada satu kata, mutiare. Yesus justru berkata, aku mengasihi kamu. Aku mengampuni dosamu. Pada saat itu, ada satu beban berat yang lepas, saudaraku. Dan saya tahu hal semacam itu tidak bisa dikerjakan oleh pendeta manapun. Hal semacam itu tidak bisa dikerjakan dengan uang berapapun. Hal semacam itu tidak bisa, saudaraku, kita peroleh dengan sekolah sehebat apapun. Tapi hal semacam itu hanya ada dalam hadirat Tuhan. Dia yang bangkit. Dia yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dia gak tanggung-tanggung. Dan dia berkata, aku mengasihi kamu. Aku mengampuni dosa. Sama seperti Maria ketika dia dirasuk oleh 7 roh jahat. Dan 7 roh jahat, angka 7 itu bicara kesempurnaan. 7 roh jahat itu begitu menguasai Maria sampai dia betul-betul menjadi budak dari dosa. Dia betul-betul menjadi budak dari kuasa kegelapan. Terhadap tubuhnya sendiri dia gak punya lagi kuasa untuk diserahkan jadi alat di tangan Tuhan. Gak bisa. Terhadap pikirannya, terhadap tutur katanya, terhadap sudut pandangnya tentang masa depan. Hancur semuanya. Dosa itu selalu merusak. Dosa itu tidak pernah membawa yang baik dan positif. Ketika Yesus membebaskan Maria, baru Maria bisa jadi saksi. Ayat 10 tadi. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan tentang kebangkitan Kristus kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Kalau Maria belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kalau Maria belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia gak bisa jadi saksi. Apa yang mau disaksikan? Demikian pula dalam ayat yang ke-12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, yaitu ke Emmaus. Kita tahu kisah ini dalam Injil Lukas. Ketika 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus, mereka pun tertunduk, mereka pun susah, saudaraku. Mereka pun sedih. Tetapi Yesus hadir. Haleluya, Yesus selalu hadir, amin. Kepada Maria Magdalena, Yesus yang hadir marani. Kepada orang yang dirasuk setan di Gadara, Yesus hadir. Kepada 2 orang muridnya yang tertunduk lesu, Yesus pun hadir, saudaraku. Semua orang yang diikat oleh dosa itu berada dalam jangkauan kasih Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa dibereskan oleh Allah. Yesus pun siap hadir dalam hidup setiap kita. Untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Dari segala belenggu dosa. Sebab dia memang bangkit untuk itu. Mari alami kuasa kasih-Nya. Mari alami kuasa kebangkitannya. Mari alami, mari masuk hadirat-Nya saudaraku. Dalam setiap kehidupan kita, setiap sisi hidup kita. Mari rajin masuk hadirat Tuhan. Sampai kita mengalami dengan penuh. Kita tahu kita diterima utuh sama Tuhan. Tuhan tidak mengungkit-ungkit, Tuhan tidak membangkit-bangkit. Tapi Tuhan terima utuh. Bahkan ketika pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, rekan sepelayanan kita kadang tidak bisa menerima kelemahan kita. Kadang tidak bisa menerima tabiat kita. Yesus selalu bisa. Ketika orang banyak tidak suka dan menghalangi Sakeus, Yesus
hadir. Malah Yesus bilang, aku mau mampir loh. Ketika orang banyak menolak, izinkan Yesus hadir. Izinkan Yesus tinggal. Ketika Yesus bilang, aku mau mampir, aku mau tinggal dalam hatimu. Buka hati, saudara. Hal yang pertama kalau kita mau menyebarkan kasih-Nya, alami kuasa kebangkitannya. Alami, saudaraku. Jangan tidak percaya. Seperti ke-11 murid. Dalam ayat 14, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka terus-menerus menolak. Mereka terus-menerus tidak mau mengalami kebangkitan Kristus. Mari sore hari ini, saudaraku. Ini baru poin pertama. Tapi mari kita pakai kesempatan yang ada saat ini juga. Masuk hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau alami kuasa kebangkitan-Mu lebih dan lebih lagi. Saya mau alami Tuhan kuasa kebangkitan-Mu lebih dan lebih lagi. Sebab kuasa kebangkitan itu tidak di awang-awang, saudaraku. Tetapi ada di dalam hidup kita. Sudah diberikan untuk kita. Itu yang pertama. Kalau kita mau membagikan kasih Allah ya, bukan kasih manusia, bukan kasih duniawi, kasih Allah. Yang pertama kita harus mengalami dulu, saudaraku. Yang kedua, kalau kita mau membagikan kasih Allah, kita harus sadar bahwa memang Tuhan menghendaki kita ini menjadi alatnya. Tuhan memang mengutus kita untuk menjadi saluran kasih, saudara. Tuhan memang mengutus kita untuk menjadi saluran berkatnya. Ayat ke-15, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang kedua, ayo mari kita pergi, karena kita sadar memang Tuhan lagi menghendaki kita untuk jadi saluran kasih. Mari kita tidak mau sekedar berpangku tangan. Lebih parah lagi kalau yang berpangku tangan itu hatinya, saudaraku, apatis, pasif, anteng wae. Karena apa? Sudah nyaman. Saya tidak mau memberitakan kasih Kristus, saya tidak mau peduli kepada orang lain. Sudah, wong hidup saya sendiri saja susah kok suruh ngurusi orang lain. Bahaya, saudara. Kita tidak akan pernah jadi saluran berkat Allah kalau kita tetap berpangku tangan. Yang lebih ngeri lagi kalau hatinya yang berpangku tangan. Hatinya yang menutup mata, hatinya yang memalingkan muka. Waduh, adalah kehendak Tuhan. Yesus sendiri berkata, pergi, ayo berangkat. Kita tidak akan menjadi berkat kalau kita cuma duduk manis. Kita tidak akan menjadi berkat kalau kita ini punya tahta kita, kan saudaraku. Setiap kita pasti punya tahta kenyamanan kita masing-masing. Kalau kita masih nongkrong di situ, kita masih gedogrok di situ, kita nggak akan bisa jadi berkat untuk orang lain. Pergi, turun dari perahu, jalan di atas air. Pergi, berangkat, tinggalkan kenyamanan. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Seringkali kita membatasi perkataan beritakan Injil itu sebatas kata-kata, saudaraku. Ada sebuah kisah, saya ingat teman saya pernah ngomong seperti ini. Beberapa tahun silam, udah lama. Tapi dia pernah bercerita seperti ini. Tadi, dia bilang, ini pengalaman dia ya saudara. Tadi saya menolak seorang agen asuransi, dia bilang gitu. Sebetulnya saya nolak bukan karena saya nggak butuh. Karena asuransinya sebetulnya ditawarkan cukup baik. Dan macam-macam, asuransi kan macam-macam ya saudara. Ada yang jiwa, pendidikan, pokoknya banyak deh. Dia juga bilang saya nggak tertarik untuk ikut asuransi juga bukan karena saya sudah jadi anggota dari asuransi lain. Terus kenapa? Saya tanya. Dia bilang, lawis salesnya, agennya itu saudaraku yang datang nawarin dia. Kayaknya tidak meyakinkan, dia bilang gitu. Loh maksudnya gimana? Rupanya yang menawarkan kepada dia ini seorang pria saudaraku. Dan pria ini datang, teman saya bercerita, sampai mengeluarkan alat peraga
pakai boneka kecil begitu saudaraku. Jadi ini rupanya ini salesnya ini sungguh-sungguh loh. Dia nerangkan saudaraku. Dia menerangkan dengan sungguh-sungguh mungkin berbagai macam asuransi yang gimana saya nggak tahu saudaraku jenisnya ya. Pokoknya nih orang menerangkan dengan sungguh-sungguh sampai pakai alat peraga. Lah kenapa nggak tertarik? Lah wis gimana teman saya bilang. Si agen asuransi itu bajunya saja ngelemprot kok. Jadi kebetulan rupanya ini sang agen asuransi itu, maaf kata ya Bapak Ibu ya, pakaiannya itu tidak rapi dan karena dia pria, dia agak gemuk, saudaraku, perutnya agak buncit, itu bajunya nggak rapet, saudaraku. Terus teman saya bilang, kamu ngurusin pakaian kamu aja susah kok mau nawarin saya asuransi. Hal yang sama saudaraku. Kok kita mau berbagi kasih kalau kita nggak ngalami kebangkitan Kristus? Mana mungkin dunia akan percaya? Bagaimana kita bisa jadi berkat? Kalau kita hanya duduk terus di kursi kenyamanan kita, bagaimana kita bisa jadi berkat? Kalau kita nggak ngalami kebangkitan Kristus, bagaimana kita bisa jadi berkat, saudaraku? Seringkali yang kita pikirkan tentang memberitakan Injil itu adalah tentang perkataan. Mungkin sang sales asuransi ini juga dia merasa dia sudah pede dengan presentasinya, saudaraku ya, dengan kata-katanya yang meyakinkan, tapi dia lupa pakaiannya dan bahasa tubuhnya tidak meyakinkan. Anak Tuhan, seringkali kita berpikir, wah berbagi kasih itu soal uang. Atau wah memberitakan Injil itu soal perkataan. Kita lupa, itu soal hidup saudara. Kita berbusa mengkhotbahi orang, tapi hidupnya gak benar. Orang gak diberkati. Kita berbusa kasih orang, bagi-bagi. Tapi hidupnya gak benar, gak diberkati. Ayo pergi, ayo beranjak dari segala kenyamanan. Sebab memang Allah menghendaki kita supaya kita ini jadi berkat bagi orang lain. Hal yang ketiga saudaraku, kalau tadi yang pertama, kalau kita mau spread the love, kita mau membagikan, menyebarkan kasih. Yang pertama harus ngalami dulu kuasa kebangkitan. Dan yang kedua, kita harus pergi, kita sadar bahwa Tuhan memang menghendaki saya untuk membagikan kasih. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita kemanapun kita pergi membagikan kasih. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ketika akhirnya para murid, mereka percayakan kebangkitan Kristus. Dan mereka pergi memberitakan Injil. Mereka pergi menyebarkan kasih ilahi. Ada pengampunan loh buat orang berdosa. Ini berita sukacita saudara. Semua orang itu orang berdosa. Dan semua orang membutuhkan pengampunan. Ada pengampunan loh dalam nama Yesus. Semua dosamu akan diampuni. Ayo datang kepada Tuhan. Mereka pergi memberitakan Injil saudaraku. Mari kita tidak mau membatasi memberitakan Injil itu membawa orang jadi Kristen. Bukan. Memberitakan Injil adalah menyampaikan kabar bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah mati dan bangkit untuk orang berdosa. Supaya orang berdosa tidak masuk neraka. Itu kekuatan Injil saudaraku. Dan itu yang harus disampaikan. Bukan hanya sebatas kata-kata. Tetapi juga melalui bahasa tubuh, melalui sikap hidup kita. Itu semua harus tersampaikan. Baru kita bisa spread the love. Sungguh apa yang dilakukan oleh gereja ini membuat saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu telah turut ambil bagian.
Bukan hanya Bapak Ibu yang punya deposito banyak di bank, tetapi bahkan Bapak Ibu yang mungkin kesehariannya juga hidup dalam pola sederhana. Ternyata Bapak Ibu juga turut ambil bagian. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang telah kita kerjakan. Tetapi mari tidak hanya sebatas itu. Sebab kalau hanya itu saudaraku, maka kapan lagi? Tahun depan lagi baru kita ada. Nunggu Paskah tahun depan lagi. Nanti kita kasih duit lagi. Nanti kita berbagi kasih lagi. Maaf ya kalau mungkin ucapan saya ini agak nyelekit saudara. Tetapi dengan kasih firman Allah ingin mengingatkan kepada setiap kita. Berbagi kasih itu bukan sebatas materi. Tingkatkan lebih lagi. Supaya lewat hidup kita dunia itu tahu bahwa ada Tuhan yang sudah jadi manusia. Ada Tuhan yang sudah mengosongkan dirinya. Ada Tuhan yang sudah meninggalkan segala kemuliaannya. Turun menjadi setara sama tinggi dengan manusia. Untuk mengampuni dosa semua orang, bukan cuma orang Kristen. Untuk mengampuni dosa semua orang. Dan membawa semua orang itu masuk surga. Saudara, ini jeritan hati Tuhan yang harus kita tangkap. Ini jeritan hati Kristus yang harus kita miliki. Tangisan Kristus ini juga harus jadi tangisan kita. Mari kita tidak mau menangis hanya untuk masalah bondo, hanya untuk masalah donya, saudaraku. Sekalipun itu perlu. Tetapi mari biarlah jerit hati Kristus ketika dia berseru, jadilah kehendakmu Bapa. Buat apa tuh Yesus itu? Sampai dia itu keringatnya pun berteteskan darah. Buat apa? Buat menebus dosa semua manusia. Dan Yesus mengandalkan setiap kita, Anda dan saya, untuk memberitahu orang-orang di luar sana bahwa ada pengampunan, ada keselamatan. Tidak peduli seburuk apapun masa lalumu. Tidak peduli sebejat apapun perbuatanmu. Ada pengampunan dalam Yesus. Semua orang, apalagi dengan dosa-dosa yang besar, mereka ada dalam jangkauan kasih Allah. Mari kita sampaikan hal itu kepada semua orang. Sebab itu yang jadi seruan kumandang surga setiap hari. Saudara. Mari kita tundukkan kepala. 3 hal sudah kita pelajari. Yang pertama, alami kuasa kebangkitannya. Yang kedua, mari kita beranjak dan pergi. Pergi dari kenyamanan. Mari kita bertindak. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai penginjilan para murid dengan tanda-tanda heran. Tidak usah takut saudara. Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Itu sebabnya mari kita tidak mau egois. Immanuel. Kalau apa? Kalau aku lewat pas macet, giliran saya lewat macetnya bubar. Oh Immanuel. Tidak sebatas itu. Kalau cuman itu mah Yesus gak perlu mati dan bangkit. Yesus rindu kita ini jadi berkat saudaraku. Dalam fragmen yang nanti akan kita lihat. Ada orang yang hidupnya dipulihkan. Dan setelah ia dipulihkan, ia memulihkan orang lain. Ternyata dalam permasalahan, dalam pergumulannya, di situ ada berkat bagi orang lain. Anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa kebangkitan Allah. Mereka tidak akan mudah gentar terhadap masalah. Mereka tidak akan menghendaki sebatas hidup yang nyaman, pokoknya urip kepenak. Tidak. Anak Tuhan itu bukan anak-anak penakut, lebih dari pemenang. Anak-anak Tuhan itu bukan anak yang gak mau alergi sama kesulitan hidup. Tidak. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tetap berdiri teguh kuat. Sekalipun dunia bergoncang dan kesulitan melanda. Dalam setiap masalah ada berkat yang tersembunyi untuk kita bagikan untuk orang lain. Spread the love. Bagikan kasih Allah. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita kan sama-sama angkat pujian ini. Sebab Allah menghendaki kita. Ya. Dalam Yesaya 61 dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Ia mengurapi aku. Supaya aku menyampaikan kabar baik.
supaya hidupku jadi kesaksian, supaya aku memberitakan kasih ilahi, menyebarkan kasih ilahi kepada mereka yang remuk hati, kepada mereka yang terpenjara, kepada mereka yang ada dalam tawanan dosa. Mari Bapak Ibu, Anda adalah utusan Kristus. Roh yang hidupkan hidup, Roh Allah yang biarlah roh yang membangkitkan Kristus itu juga membangkitkan saya. Biar saya mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Biar saya sadar sepenuhnya bahwa dosa saya sudah diampuni. Dan kemanapun saya pergi, saya akan membagikan kasih dan Tuhan meneguhkan dengan tanda-tandanya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita masuk hadirat Tuhan. Katakan roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, Tulah urapanku atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah.
setiap kami. Engkau menghendaki kami menjadi saluran berkat-Mu. Engkau bukan hanya menginginkan supaya kami sekedar menjadi umat beragama, menjadi orang Kristen. Tetapi Engkau menghendaki supaya kami menjadi orang yang berdampak. Engkau menghendaki kami menjadi orang yang memberkati dunia ini. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dan banyak dari antara mereka yang sedang haus akan kasih ilahi, kasih yang sesungguhnya. Dan Engkau mengandalkan setiap kami. Bapa, biar kami mendengar akan seruan-Mu. Biar kerinduan-Mu itu pun menjadi kerinduan hati kami. Urapi dan kuduskan setiap kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sore hari ini masih terikat oleh dosa, masih terikat oleh kebiasaan buruk, Allahku, Engkau yang mengetahuinya. Engkau yang sudah bangkit dan mematahkan kuasa maut. Maka Engkau pun memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk berdiri dan bertindak. Mengibaskan segala belenggu dosa Tuhan. Sebab tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Tidak ada dosa yang tidak sanggup Tuhan patahkan. Maka biarlah kami datang kepadamu. Biar kami datang kepada salib Kristus. Sebab disitulah kemenangan kami di dalam nama Yesus. Segala ikatan kuasa jahat, segala dosa, segala belenggu, segala pikiran yang tertutup, segala hati yang keras, kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala belenggu-belenggu dosa kami katakan terorak, terlepas di dalam nama Yesus. Sebab umat Allah akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Sama seperti Maria Magdalena, sama seperti orang yang kerasukan di Gadara, sama seperti orang berdosa lainnya. Kami pun layak menerima kasih karunia Tuhan. Sebab Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Maka kami Tuhan akan hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Kalau ada di antara kami yang hatinya masih belum terjamah, hatinya masih terlalu egois, hanya memikirkan kesenangan pribadi, Tuhan kami datang kepadamu. Kiranya kebangkitan-Mu melawat setiap kami. Kiranya kebangkitan-Mu memberikan kepada kami hati yang baru. Sehingga kemanapun kami pergi yang kami beritakan bukan kepahitan. Kemanapun kami pergi yang kami cari, yang kami buru bukan kenyamanan. Tetapi kemanapun kami pergi kami menyebarkan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang dalam keadaan tubuh yang lemah, dikuasai sakit penyakit, maka kami datang kepadamu ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap kami, berikan kesembuhan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Supaya kami pun bebas menikmati kesembuhan yang Engkau kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu ada beserta dengan kami. Dan mungkin ada teman-teman kami yang di rumah yang saat ini mereka sedang terbaring sakit. Maka sama-sama satukan hati kami katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Allah juga menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau bangkit untuk kami. Kami akan hidup dalam kuasa kebangkitan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Aku punya segalanya untuk hidup. Aku punya banyak uang. Apapun yang aku mau, bisa aku dapatkan. Tapi semuanya itu tidak cukup. Aku gelisah. Aku frustasi. Beban ikatan dosa membuatku letih dalam hidup ini. Oh, bebaskan aku. Aku tidak tahu caranya untuk melepaskan beban ini.
Kak, kakak terlihat sedang dalam masalah. Ada apa, Kak? Beban ini terlalu berat. Aku tidak bisa lepas dari beban ini. Kak, kami juga pernah terikat beban seperti kakak. Tapi kami dibebaskan oleh kasih-Nya. Kakak harus tahu, dengan kasih yang telah memenangkan kami ini akan membebaskan kakak, dan kakak akan menemukan sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kakak. Apa ini bisa membebaskan aku dari beban ikatan dosa dan rasa bersalah? Jika bisa, aku akan menukarkan semua uangku untuk ini. Berapapun yang kalian minta. Aku lelah. Aku frustasi dengan diriku sendiri. Tidak, Kak. Kakak tidak perlu membayar dengan uang untuk mendapatkan kasih ini. Kasih ini diberikan gratis kepada semua orang yang mau menerimanya. Ah, bohong. Aku sudah mencoba sekuat tenaga. Tapi aku tidak bisa lepas dari ikatan ini. Aku tidak percaya. Tidak, Kak, percayalah dengan kasih ini. Ini adalah kasih Yesus. Boleh kami berdoa untuk kakak? Kasih Yesus. Iya sudah. Doakan saya. Siapa tahu saya bisa bebas. Kami katakan dalam nama Yesus. Aku bebas. Aku bebas. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Apa ini? Kenapa ada uang di sini? Semua kebutuhanku kan sudah dicukupkan dan bahkan berlimpah. Apa ini pesan yang Tuhan mau dalam hidupku? Tapi apa ya Tuhan? Oh iya, benar. Aku harus membagikan pada orang yang membutuhkan. Apa yang harus aku lakukan? Karena kondisi ini, aku di PHK, semua sumber uang ludes semuanya. Padahal banyak kebutuhan yang harus aku bayarkan. Mengapa hidupku begitu malang? Tidak adakah satu hal pun yang dapat melepaskanku dari beban ini? Mungkin besok aku akan mati kelaparan. Pak, boleh saya bicara dengan Bapak? Mau apa kamu? Sana pergi. Kamu pasti mau minta uang. Saya sedang tidak punya uang. Pak, saya digerakkan oleh kasih Tuhan untuk memberikan ini kepada Bapak. Kiranya Bapak berkenan menerima ini. Hah? Kamu pasti mau menjebak saya. Kamu pinjamkan uang, nanti kamu menurut saya dengan bunga yang besar. Tidak, tidak. Saya tidak akan tertipu. Zaman sekarang mana ada yang tulus tanpa mengharapkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak, Pak. Kasih yang membebaskan saya, yang membuat saya melakukan ini. Dan Bapak juga harus kenal dengan kasih ini. Bapak akan menerima lebih dari apa yang Bapak butuhkan. Bahkan dalam beban permasalahan Bapak, Tuhan mungkin menitipkan jawaban untuk orang lain. Kasih ini tulus dan mau membebaskan Bapak dari beban Bapak. Kasih macam apa itu? Adakah kasih yang tulus di dunia ini? Hanya ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak. Terlebih dari semua yang saya berikan,
Biar kasih Yesus yang bekerja untuk Bapak dan membebaskan Bapak. Terima kasih. Saya bebas dari beban ini. Terima kasih juga untuk segala yang sudah saudara berikan kepada saya. Terima kasih. Kenapa ada jaket di sini? Saya kan sudah memakai jaket yang cukup tebal dan saya tidak kedinginan. Apakah mungkin ini titipan Tuhan untuk orang lain? Aku perlu keluarga yang baru. Keluarga ini terlalu buruk buat aku. Mereka tidak akan pernah menerima kehadiranku. Dan aku juga tidak akan pernah menerima mereka. Buat apa aku hidup? Dimanapun aku pergi, semuanya hancur. Apa gunanya aku hidup? Beban ini terlalu berat. Hei nak, kamu kedinginan ya? Pakai jaket ini. Tuhan yang mengirimkan jaket ini dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu kedinginan. Saya dengar tadi kamu sedang dalam masalah. Terima kasih. Saya pikir tidak akan ada satu orang saja yang mau peduli dengan saya. Keluarga dan teman-teman membuang saya. Kasih yang memenangkan saya tidak berbeda dengan kasih yang membuat kamu hangat dalam jaket ini. Di dalam kasih ini, kamu akan merasa penuh dan dipuaskan. Terima kasih sudah hadir dengan kasih. Belum pernah aku merasakan kasih setulus ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bukan saya yang memberikan kasih ini, tapi kasih Yesus yang sudah terlebih dahulu memenangkan saya. Dan saya hanya saluran kasih-Nya karena saya sudah dikasihi oleh Yesus. Boleh saya melepaskan ikatan bebanmu? Bebas. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sudah membebaskan aku. Aku penuh dengan kasih. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Nah, seringkali di dalam karung permasalahan dan beban yang memeluk kita, Tuhan sudah titipkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya untuk dirimu saja, tetapi berkat untuk banyak orang. Benarkah? Dua Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Karena hanya Dia yang selalu mampu. Banyak hal yang menjadi pertanyaan tentang hidup. Mengapa hidupku begini? Adakah yang peduli denganku? Adakah kasih yang mampu selamatkan aku? Beban-beban yang didapat selama hidup ini terkadang membelenggu manusia dan menjauhkan dari kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus. Dalam setiap kelemahan manusia, Tuhan selalu punya cara membagikan kasih-Nya untuk kita. Sekarang, giliran kita
untuk menyebarkan kasih Tuhan ke sesama kita. Spread the love. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku,
mereka yang telah dipulihkan oleh kasih Yesus akan membagikan kasih itu untuk kita semua. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat menentu, dan lebih dahsyat dari segala apa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat menentu, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin, puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Sitris. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri ibadah kembali saya akan menyampaikan beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan ibadah selama sepekan ke depan. Saya mulai dari yang hari ini masih ada ibadah, yaitu nanti sore pukul 4 sore ibadah Paskah kembali akan dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih di rumah, kita beri kesempatan untuk bisa hadir pada ibadah nanti sore. Untuk siaran tunda ibadah Paskah ini tetap akan oleh tim multimedia akan ditayangkan, tetapi mungkin hari Senin secepatnya itu bisa dinikmati bagi saudara-saudara kita semuanya yang mungkin karena satu hal hari Minggu ini tidak sempat untuk hadir bersama. Kemudian kami memberitahukan juga kepada Bapak Ibu, pernah kami sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa anak-anak kita sudah 1 tahun ya tidak beribadah secara komunal, mereka beribadah lewat online dengan pendampingan orang tua, dan saya melihat juga mungkin bolong-bolong tidak setiap minggu bisa mengikuti. Itu sebabnya kami memberi kesempatan kembali kepada putra-putri Bapak Ibu untuk bisa hadir di dalam ibadah komunal yang akan dimulai hari ini Bapak Ibu, khusus dari TK sampai dengan kelas 6. Nanti pukul 9 ada ibadah Paskah, tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pengurus Pelnap. Jangan lupa anak-anak tetap bawa masker, tempat duduk juga akan diatur demikian rupa. Jangan lupa juga diantar Bapak Ibu. Alangkah lebih baiknya kalau bisa diantar tidak pakai kendaraan umum, dan bagi orang tua yang menunggu pun kalau itu harus terpaksa menunggu, diharapkan tidak seperti hari-hari biasa bergerombol tanpa masker ya Bapak Ibu, tetapi orang tua yang menunggu hadir juga menyesuaikan dengan prokes yang berlaku. Kemudian Bapak Ibu, kami umumkan juga untuk anak-anak yang SMP, silahkan bisa bergabung kepada ibadah youth setiap hari Sabtu dimulai pukul 5 ya. Jadi anak-anak SMP remaja juga ada ibadah offline, bisa hadir di dalam ibadah youth setiap hari Sabtu supaya mereka tetap terjaga keimanan mereka, tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Kemudian Bapak Ibu, untuk ibadah selama sepekan ke depan untuk cabang Bethesda kami ingatkan ada ibadah hari Rabu tanggal 7 April jam 6 sore. Kemudian ada ibadah Paskah Usia Indah besok hari Kamis tanggal 8 jam 4:30. Mari bisa hadir bersama-sama. Dan ada Paskah Youth atau Remaja Siloh hari Sabtu tanggal 10 untuk anak-anak SMP ke atas, silahkan bisa bergabung dengan ibadah Paskah Youth Siloh. Hari Sabtu jam 4 sore akan dimulai kali ini karena ada acara ibadah khusus yang biasanya jam 5 akan maju jam 4 sore. Kemudian saya melanjutkan lagi pengumuman beberapa waktu yang lalu tentang informasi dari Pelwap ya Bapak Ibu, bahwa Pelwap akan mengadakan lomba fashion show spesial Hari Kartini seperti kami umumkan. Dress code kalau Bapak Ibu ingin ikut, ini terbuka bagi semua wanita, silakan mengenakan pakaian daerah. Daerah mana saja. Ada hadiah untuk juara 1, 2, dan 3 serta mungkin ini juara favorit pemilih hasil pilihan pemirsa ya yang
terbanyak dipilih. Hadiahnya ada, saya belum tahu. Kulkas 12 pintu mungkin, enggak ada ya. Ya enggak ada. Mungkin yang lain-lain. Tidak disebutkan supaya saudara penasaran dan ikut. Siapa tahu tiket wisata ke Bali ya gratis. Ngumpul di Denpasar. Di Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari wanita bisa hadir, jurinya pasti netral karena ini jurinya di luar anggota Pelwap ya. Jadi mengundang juri khusus untuk menilai. Kriteria penilaiannya tentunya ada 3 pokok: keserasian, keluasan, dan ekspresi penampilan saudara ketika memperagakan busana daerahnya. Silahkan Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, Bapak lihat saja boleh ya. Oh, ini ibu-ibu ya, silahkan ibu-ibu berpartisipasi ikut, yang tua, yang muda, tidak masalah, tidak dibatasi usia ya. Yang penting syaratnya dipenuhi. Puji Tuhan, Allah memberkati kita semuanya, kiranya Tuhan memberkati. Selamat Paskah, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala untuk mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Kami membesarkan nama-Mu, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, dan nama Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang sudah menebus kami, memulihkan hidup kami. Hari ini kami boleh memperingati Paskah, hari kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu memulihkan hidup kami, memperbaiki tingkah laku kami, dan menjadi teladan bagi kami. Karena kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kami untuk bersaksi, membawa kami roh keberanian untuk berbuah, menjadi berkat di mana saja keberadaan kami, dalam keluarga kami, di lingkungan tetangga kami, di masyarakat di mana kami ada. Tuhan, biar kami memberikan nama harum bagi Engkau, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah, baik lewat puji-pujian, pemain musik, aser, semua yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan petang hari ini, penari altar, pemain drama. Tuhan berkati mereka dan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir petang hari ini. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat rohani. Kami pulang dengan semangat yang baru. Kami pulang dengan hidup yang baru. Kami pulang dengan pikiran Tuhan untuk selalu berbuat baik
untuk selalu berbuah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, Kau yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus di dalam bimbingan, pimpinan, dan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai petang ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat sore. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.